pengetahuan pengelolaan database menyebabkan belum efektifnya pengelolaan. Betul. Itu semuanya bisa. Begitu caranya membacanya. Ketika Anda baca begitu, misalnya contoh, kurangnya kesadaran dalam pengelolaan database mengakibatkan belum efektifnya pengelolaan database alat mesin pertanian. Nah, ini juga perlu kita pertanyakan. Yang Anda maksudkan kesadaran itu apa? Minat? Karena kalau kesadaran ditanya lagi, teori kesadaran apa yang Anda pakai? Ya, kesadaran mabuk atau apa? Jadi bahasa langsung. Kurangnya minat dalam pengelolaan database. Ya iya, kalau kurang minat berarti tidak jadi. Kalau ditanya lagi kesadaran, nanti ditanya teori kesadaran apa? Kesadaran apa yang tidak ini. Ya, kalau saya lebih suka bahasa-bahasa langsung. Jangan bahasa yang punya pengertian bersayap. Karena akan dikejar oleh penguji. Nah, database masih menggunakan format biasa mengakibatkan belum efektifnya pengelolaan database. Oke, bisa. Belum adanya pegawai dengan tugas khusus mengelola database mengakibatkan belum efektifnya pengelolaan database alat pertanian. Oke, ini benar, tapi bukan tusinya Bapak. Jadi jangan dijadikan kegiatan. Karena pengadaan pegawai bukan tugasnya Ilham, kan? Nah, berarti ini tidak boleh masuk dalam kategori penyelesaian. Hanya membantu saja. Berarti saya tidak masukkan di Fishbone, Pak? Bukan. Jangan dimasukkan di Nikma Mara. Nikma Mara itu mencari ya Pak gagasan kreatif. Jangan masukkan di Nikma Mara. Data di Fishbone masuk karena itu penyebab. Nah, ini yang di surrounding apa nih? Sistem. Database masih tidak tertata dengan baik menyebabkan belum efektifnya pengelolaan database. Bagaimana? Betul? Nyambung. Oke, sudah benar begitu. Jadi yang Bapak bisa jadikan masukkan di dalam mencari penyelesaian efektif hanya database masih belum tertata, masih kurangnya pengetahuan, kurangnya minat, kemudian database masih menggunakan format biasa. Yang belum ada pegawai dengan tugas khusus menangani ini, bukan tugasnya Pak Ilham. Tapi boleh saya masukkan di Fishbone, Pak ya? Masuk boleh, karena itu penyebab. Nah, begitu caranya. Minta maaf kalau agak bicara saya karena saya kejar waktu ya. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Nanti bilang marah-marah, bukan. Karena ini kita jalan waktu. Iya Pak. Bisa ditangkap itu gitu. Saya boleh share kembali? Oke. Ya, semua teman-teman paham itu. Jadi kalau sudah benar kita dari penetapan isu, gampang saja itu seterusnya, enak. Kenapa? Karena kalau Ilham masukkan tadi itu belum ada pegawai khusus, tidak akan selesai 1 bulan Ilham. Ya, kita akan ada selesaikan 1 bulan. Jangan masukkan itu. Masuk di dalam Fishbone boleh, tapi tidak boleh masuk dalam unsur kegiatan. Karena pasti tidak bisa selesaikan 1 bulan. Kalau mau jadikan jangka panjang, silakan berkoordinasi dengan kepegawaian untuk penetapan atau mengusul pelatihan tentang, ya berarti bukan masalah belum ada pegawai khusus, tapi keterampilan. Karena kalau bahasanya belum ada pegawai khusus, berarti pengadaan itu. Oke? Nah, betapa pentingnya bahasa itu. Sedikit kita korek lain artinya. Siap. Nah, saya buka terang-terangan karena saya kalau menguji begitu. Iya. Belum adanya kesadaran, saya tanya teori kesadaran apa yang Anda gunakan. Apalagi belum rendahnya motivasi apa yang Anda gunakan. Nah, itu kan. Anda menggunakan barangkali Maslow, RGR. Nah, terlalu panjang pertanyaan. Saya baru paham juga Pak masalah Fishbone tadi Bapak jelaskan. Ternyata terkait begitu dibaca begitu kan? Dulu dia baru kaitan dengan kepala ikan itu. Karena penyebabnya Pak. Baru saya paham itu. Iya. Bukan asal meletakkan kita. Mohon maaf, mungkin yang pengampu agenda 1 terbatas waktu jadi tidak bisa terlalu jelas. Oke, silakan. Nah, Pak Dokter, apa? Rendahnya kunjungan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Di UPT Puskesmas Bokat. Iya. Putranya ketersediaan obat. Kedua, ketersediaan obat dan sarana prasarana di UPT Puskesmas Bokat
kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Saran saya Pak Dokter, Ini kurang masih UPT Puskesmas Bokatnya juga. jadi Ya, Pak. kalau saran saya yang pertama ini dipecah. Kurangnya pengetahuan dan kepatuhan minum obat. Kepatuhan itu bukan cuma pasiennya tapi keluarganya, ya, untuk memberikan ini. Jadi kurangnya, kedua baru rendahnya kunjungan atau masih kurangnya minat, ya, menggunakan fasilitas kesehatan. Oh, Gitu? Ya. Iya. Supaya nanti biar satu kena dua-dua itu. oh, Mungkin kurangnya, ya, ini kurangnya persediaan obat dan sarana prasarana. Ini juga sebenarnya tidak boleh digabung. Sebaiknya dipecah juga. berarti salah satunya sebaiknya, Pak. Ya. Ya, salah satunya. Di mana yang Salah kira-kira satunya ini. lebih dekat dengan tusinya Pak Dokter. Kalau sarana prasarana mungkin agak jauh. Iya, Ketersediaan obat. ketersediaan. Ya. Kalau yang Kemudian, pertama, Pak. ya, kalau pertama itu dipecah, ya. Oh, iya. Kurangnya, rendahnya pengetahuan dan kepatuhan minum obat hipertensi, minum obat pada pasien hipertensi. Iya. Ya. Baru rendahnya minat, itu menggunakan fasilitas kesehatan atau rendahnya kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan. Nah, atau langsung rendahnya kunjungan ke UPT puskesmas, boleh. Nah, ini yang ketiga, langsung saja Pak Dokter, kurangnya kepatuhan. Oh, iya. Kurangnya kepatuhan menggunakan protokol kesehatan. Oh, iya. Ya, ketiga. Keempat, nah ini juga rendahnya pengetahuan dan kepatuhan, betul. Minum obat pada pasien apa ini? Diabetes. Ya, diabetes mellitus. Nah, itu juga boleh digabung karena pengetahuan dan kepatuhan ini kan kenapa digabung itu karena walaupun dia tahu tapi kalau tidak patuh. Iya. Nah, terhadap kepatuhan ini saya kira kita sharing bukan hanya pasiennya, keluarganya juga. Kalau saya ubah jadi rendahnya pengetahuan dan kunjungan minum obat pada pasien hipertensi, boleh juga. Pengetahuan dan kepatuhan. Kepatuhan saja. Karena sebenarnya kan biar terpilih nomor 1, bisa saja diambil sampai nomor 3. Tidak apa-apa. Oh, iya. Ya, hanya itu yang dominan. Karena saling berhubungan. Kalau rendahnya kepatuhan minum dan pengetahuan dan kepatuhan itu, contoh kalau saya ini kan saya punya pasien hipertensi sejak 2011. Ya, unsur kepatuhan itu pakai checklist saya, Pak. Ada kalender kaca kecil saya selalu saya centang kalau sudah minum obat. Malam ini baru saya centang, berarti belum minum obat. Ya, biasanya itu yang ingatkan, belum minum obat, bos. Karena dia pegang juga, dia kontrol. Nah, makanya kepatuhan ini tidak boleh dibebankan hanya kepada pasien. Karena jangka panjang, Pak, ini. Kalau hipertensi seumur hidup. Ya. Kadang-kadang pasien sudah bosan itu. Berarti untuk isu pengetahuan dan kepatuhan itu bisa digabung, Pak, ya? Iya, digabung. Rendahnya kunjungan ini berdiri sendiri. Ya. Kunjungan itu berdiri sendiri berarti. Ya, berdiri sendiri. Tapi walaupun dipisahkan terkait karena yang membuat mereka rendah kepatuhannya pengetahuan karena kurang kunjungan. Ya kan? Apakah bisa dua isu diangkat sekaligus, Pak, atau bagaimana? Satu saja dipilih tapi dirambah dua-dua. Oh, iya. Bisa, bahkan saya sampai 3 biasa itu. Makanya itu judul itu lain. Gagasan pemecahan isu lain, judul itu biasa lain, lebih besar, lebih makro. Siap. Paham. Ya. Kita amankan dulu isu ini. Kita ketemu berikutnya baru kita bisa bicara tentang judul sudah. Kalau sudah apa isunya? Berarti kunjungan dan kepatuhan akan saya urai. Iya, digabung. Dapat. Nanti padahal nanti akan dibahas berikutnya. Iya. Walaupun terpisah jadi urutannya, tapi tetap kita pakai dua-dua karena terkait. Sedangkan nomor 4 dokter ambil tetap juga kunjungan juga berpengaruh. Iya. Ya. Nah, baru kita masuk ke APKL, misalnya nomor 1 menang, tertinggi kita ambil USG tetap nomor 1. Nah, penyebab isu itu masuklah itu
Kenapa dia kurang kepatuhan? Karena kurangnya kunjungan, kurangnya berkunjung. Ya. Kenapa dia kurang pengetahuan, kurang kepatuhan? Karena dia kurang berkunjung. Kenapa? Ya karena di kunjungan itu diberikan di PIO. Kan? Jadi penjelasan tentang obat itu, memberi informasi obat. Dari situlah dia bisa tahu patuh. Kira-kira begitu, Dok. Gantian lagi Pak Dok, mungkin Ibu Siap, Vidya siap. minta untuk di share screen juga. Waktu semakin menipis. Silakan di Siap. stop. Lanjutkan. Oke, makasih. Oke. Silakan Oke, Ibu paham Vidya. semua, lengkap. Oke, terima kasih Kak. Tunggu. Saya share screen dulu. Mana? Oh ini. Cepat, waktu semakin menipis. Kan masih bisa lain lagi, buka lagi Zoom. Sudah Iya. kelihatan Pak? Proses. Iya, sudah. Sampai Silakan. Pak. Kurangnya, apa tusinya Ibu Vidya? Sebagai apa? Penyuluh kesehatan masyarakat Pak. Oke. Kurangnya pengetahuan remaja terhadap pendidikan seks pranikah, ya? Iya Pak. Ya, oke. Kurangnya pengetahuan pola hidup bebas, bersih dan sehat. Ya, perilaku hidup bersih Oke. dan sehat di Oke. tatanan rumah tangga. Rendahnya pengetahuan ibu dan masyarakat tentang pemanfaatan Posyandu. posyandu. Ya. Oke, bisa. Nomor 3 ini pemanfaatan atau kunjungan ke posyandu. Pemanfaatan termasuk kunjungan Pak. Oh, Nah, saya ganti di sini Pak. tidak harus. Yang penting ketika Oh. ditanya jawabannya seperti itu. Iya Pak. Ya. Karena jangan sampai ada lagi pengertian pemanfaatan apa ini untuk apa. Tapi kalau Iya, Pak. kunjungan jelas, Ya. ya, toh? Ya, Ya. mungkin masih kurangnya kunjungan ibu dan ini ke posyandu, ya nanti di situ perlu kita pahamkan apa informasinya. Saya kira bagus. Nah, lantas, tapi dilengkapi lokusnya, Bu Vidya, di mana ini? Oh, Ya, di wilayah Puskesmas Palele Pak. disebut begitu. Oh iya. Ya, supaya orang tahu oh, di sana tidak termasuk di wilayahnya Pak Dokter Parli. Nanti Siap, kena juga Pak. dia, ya harus ada lokus. Ya Pak. Nanti Pak diam-diam Dokter Parli kena juga. Oh, di mana? Jangan ya diperjelas. Ya Pak. Siap. Oke, masuk ke PKL yang mana menang? Yang mana tertinggi? Yang ini Pak, kurangnya pengetahuan remaja terhadap pendidikan seksual pranikah. Oke, USG itu juga. Saya tidak pakai USG Pak, langsung di Fishbone. Nah, kalau saran saya begini, biasanya penguji dia tanya, yakin itu kan masih aktual problematik ya. Ketika kita lihat dari urgensinya, tingkat kepentingannya, tingkat kemendesakannya, dan pengaruh buruknya kalau tidak dia tahu itu. Oh iya Pak. Ya, makanya saya sarankan pakai USG. Berarti saya pakai USG lagi Pak ya? Iya, bisa saja kan ibu yang atur, bisa saja tetap nomor 1 yang tertinggi kan. Kan menurut saya ini kan analisis subjektif ini. Kan ini tadi aktualnya, sekarang kita mau lihat urgensinya. Ya. Tingkat akutnya, oh iya tinggi karena kalau kurang pengetahuannya nanti salah praktiknya. Ya, praktik bukan praktik apanya Bu. Akibat dari kesalahan dalam pola itu, pengetahuannya itu. Ya. Kemudian seriousness. Ya butuh waktu cepat, jangan sampai terlambat. Grow, oh iya apalagi kalau dia dibiarkan bisa saja terjadi stunting. Bisa saja terjadi penyakit bawaan karena kesalahan dalam pengetahuan itu. Dan ini bukan persoalan tabu. Sudah wajib hukumnya sekarang itu diberikan pengetahuan itu sebelum menikah. Jangan sampai kita kalah dengan video-video film-film belum. Karena itu kan banyak mengajarkan orang yang tidak betul. Iya kan. Sekarang bukan zamannya lagi buka kayak dulu orang. Anak SD saja saya pernah buka handphonenya sudah ada video di dalamnya. Iya, kalau kita dulu itu persoalan tabu itu. Kita saja mau ikut ke sana, orang itu bilang, anak-anak turun. Saya dulu waktu masih muda mau coba-coba nonton, diusir, turun anak-anak. Sekarang bagaimana mau diusir? Sudah ada di handphonenya. Nah, penting itu jangan salah kaprah. Saya salut itu kalau itu diangkat. Walaupun nantinya diikutkan juga di dalamnya itu tentang PHBS. Kenapa? Iya, karena dalam kehidupan rumah tangga itu
pranikah juga harus tahu PHBS. Ada enggak hubungannya dengan pengetahuan pranikah, seks pranikah dengan PHBS? Sangat erat hubungannya. Ibu sudah tahu maksud saya toh? Iya, Pak. Itu barang tidak boleh kotor. Ya, jangan berharap ada hasil kalau kotor. Siap, Pak. Ya, saya bukan orang kesehatan, Bu, tapi karena banyak orang saya bimbing, saya tahu. Bahkan pengaruhnya tentang PHBS terhadap pranikah itu besar sekali. Dikaitkan dengan posyandu, ya harus. Setelah menikah nanti kan, bahkan bisa dapatkan informasi itu di posyandu. Ibu bisa buatkan videonya, tutorial. Siapkan beberapa video itu. Sehingga bisa jadi judulnya nanti Ibu, karena jelas, ya adalah edukasi. Ya. Iya, Pak. Ini yang gagasannya. Nah. Ini, Pak. Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan media KIE dalam kegiatan penyuluhan kepada remaja tentang pendidikan seksual pranikah. Iya. Jadi itu anunya gagasannya, tapi mungkin judulnya edukasi, edukasi ini, edukasi pengetahuan, Iya. tentang pranikah berbasis offline dan online. Offline-nya ketemu langsung, online-nya ya buka diskusi di media sosial. Online-nya kan diupload itu video tutorial, taruh juga di tim kerjanya Ibu kan nanti termasuk kader-kader itu taruh di posyandu juga filenya itu supaya diputar sambil menunggu apa. Audio visualnya, Pak, ya, media audio visualnya. Iya, bikin leafletnya, bikin bannernya di belakangnya Ibu taruh supaya orang biar tidak bertanya kepada Ibu Widya, sudah tahu oh ini dan tahapannya. Satu banner, kemudian leaflet ditaruh di posyandu, bagi-bagi kalau orang yang mau bawa. Aman. Iya, Pak. Nah, caranya kegiatannya nanti kita berikutnya kita bahas apa kegiatan apa tahapannya. Siap. Sabar, karena ini malam terbatas waktu. Iya, Pak. Ya. Nah, ini sudah jelas arahnya. Sama dengan Pak Dokter tadi, sudah jelas arahnya. Sudah bisa kita bicara tentang gagasan pemecahan isu dan judul. Ya. Oke? Aman. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Baik, sama-sama. Lokusnya nanti di gue, lokusnya ingat itu lokus. Oh iya, Pak, ya. Nanti saya tambah di sini. Ya, jangan nanti tertuduh juga Pak Dokter Parli itu. Ya. Pak, saya mau tanya masalah penggunaan kata. Ya. Sebaiknya rendahnya atau kurangnya? Apa tentang apa itu Pak Dokter? Tentang isu, Pak. Iya, rendahnya apa? Kayak tadi itu saya punya Pengetahuan. rendahnya kunjungan pasti. Ya, rendahnya. Kalau kunjungan bisa saja kurangnya kunjungan atau rendahnya kunjungan. Rendahnya Bisa. pengetahuan boleh, rendahnya Pak. Boleh. Iya. Artinya tidak hampir dikatakan tidak ada perbedaan nyata bahasa itu. Karena semua kita paham itu. Tapi ketika nanti Pak Dokter katakan belum optimalnya kunjungan, itu baru pertanyaan. Seperti apa yang dimaksud? Gitu? Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Karena multitafsir itu kalau bahasa optimal. Kalau rendahnya kurangnya ya kurang. Iya. Rendah. Stop share. Ya, Stop share dulu, stop share. Iya, sudah. Pak, kalau habis ini tanya ini waktu tinggal 3 menit. Iya, karena saya biar lama ya apa karena saya sementara sendiri ini itu ada di Solo, jadi biar mau begadang sampai pagi boleh. Oh, aduh. Iya, mau bujang saya ini. Siapa? Sisa 3 menit. Ya, siapa lagi bikin? Ibu Elvira, mengkali ada yang mau tanya. Itu sudah silakan. ada, Pak. Sudah ada, Pak. Langsung join saja. Silakan. Nanti kalau sudah habis langsung join saja. Siap-siapnya mau bikin lagi ya, Zoom. Ya, ada Ilham sudah bikin, Pak. Oh iya. Sudah saya share di grup juga. Silakan. Nah, apa ini? Scroll ke isunya, Ibu. Ya. Siapa ini? Kurangnya akses KB.
Nah, ini apanya ini hak sektor KB? Pengguna Bapak. Kenapa Pengguna tidak langsung? KB. Iya, kenapa tidak langsung kuliah kurangnya pengguna KB apa? Ya, toh? Kurangnya pengguna KB metode kontrasepsi jangka panjang Bapak, kan di sini metode kontrasepsi kan ada 2 macam. Yang jangka panjangnya sama jangka pendeknya. Nah, sekarang itu lebih banyak yang pakai jangka pendek yang kayak cuma suntik, kayak pil begitu Bapak. Sedangkan yang pengguna MJKP-nya itu, yang pengguna implan yang sampai 3 tahun dengan IUD itu cuman ada berapa ini dah. Ya, berarti kurangnya minat ya? Atau kurangnya Kurangnya penggunaan? minat. Ya. Oke, di mana itu? Puskesmas apa? Bolan. Boilan. Boilan. Nah, kedua, ya rendahnya pengetahuan ibu tentang Rendahnya pengetahuan ibu tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi 2 tahun di wilayah kerja PT Puskesmas Boilan. ya. Nanti diganti kurangnya pengetahuan. Ini kan masih banyaknya ibu yang tidak memahami. Ini kan terputar-putar bahasanya itu. Langsung saja kurangnya pengetahuan atau rendahnya pengetahuan ibu tentang. Selesai. Ketiga, Kurangnya produksi ASI pada ibu postpartum di ruang bersalin UPT